Assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Desa Penari hingga Badarawuhi jadi ratu di hutan angker yang jadi singgasana lelembut di sana. Memang sosok Badarawuhi kini menjadi tenar sehingga membuat masyarakat ingin tahu lebih banyak tentang sang ratu cantik ini. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Berawal kisah di wilayah Kediri, Rangda atau yang akrab dijuluki Calo Narang ini menyebarkan wabah atau pagebluk ganas. Pagebluk itu sendiri mengakibatkan seperempat populasi Kediri harus meregang nyawa. Kejadian tersebut akhirnya membuat raja saat itu yang bernama Erlangga mengutus seorang empu bernama Barada untuk mengalahkan Calo Narang. Erlangga berjuang dengan murid-muridnya yang sebagian besar adalah gadis-gadis belia. Pasukan Erlangga saat itu pun menghabisi mereka tanpa ampun. Namun rupanya ada 5 murid Calo Narang yang berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian itu. 5 orang gadis belia itu memilih bersembunyi dan berpencar supaya tidak mudah terlacak oleh prajurit Kediri. Mereka pergi dengan membawa lontar-lontar ajaran Calo Narang untuk dipelajari di kemudian hari. Salah satu di antara kelima murid Calo Narang yang berhasil melarikan diri itu bernama Ratna Nareh. Ia adalah murid paling muda di antara yang lainnya. Ratna Nareh inilah yang menjadi cikal bakal adanya Badarawuhi. Berbeda dengan keempat anggota Calo Narang yang lain yang memilih menyeberang ke Bali, Ratna Nareh memilih jalan yang berbeda. Diketahui usia Ratna Nareh saat itu masih sangat belia, yaitu 17 tahun. Ratna Nareh hidup mengembara sambil mempelajari ilmu dari gurunya. Meski muda, dia memiliki ilmu kanuragan dan kanujiwan yang membuatnya mampu untuk menaklukkan para pemimpin jin dan makhluk halus yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa yang dilaluinya. Bahkan karena ilmunya, Ratna Nareh mendapatkan anugerah untuk awet muda hingga dapat berusia 300 tahun. Ratna Nareh dalam pengasingannya tidak sedikit pun tampak perubahan pada diri Ratna Nareh. Sampai akhirnya pengembaraan Ratna Nareh mengantarkannya ke sebuah desa yang berada di tengah hutan yang bernama Desa Wonotoro. Desa tersebut memiliki pemimpin yang bernama Macan Sigep. Namun warga desa Wonotoro tidak menyukai perilaku Macan Sigep karena dia adalah seorang yang gila perempuan. Tidak hanya gadis dan janda yang diganggunya, kalau dia mau istri orang pun akan dibawa untuk memuaskan hasratnya. Namun para warga tidak dapat melakukan apa-apa atas perbuatan Macan Sigep itu. Kejadian ini diyakini terjadi pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit tahun 1300-an, di mana desa Wonotoro saat itu sangat terpencil dari akses keluar masuk cukup sulit karena dikelilingi hutan lebat yang bernama Alas Danda dengan berbagai hewan buasnya. Alas Danda adalah sebuah hutan yang sangat mistis. Setiap kali warga desa mencoba keluar desa melewati Alas Danda dengan cara membabat tanaman-tanamannya, tidak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut menutup jalan lagi. Banyak warga yang tidak dapat kembali jika nekat menerobos hutan tersebut. Hal itulah yang membuat Lurah Macan Sigep tiada lawan tanding di desa tersebut. Warga desa pun memberikan tanda sebuah janur dan kain merah di pintu masuk Alas Danda sebagai peringatan, supaya tidak ada warga yang memasuki kawasan Alas Danda lagi. Di kawasan Alas Danda juga ada sebuah sendang yang sangat angker bernama Sendang Sarpa Mara. Tidak ada satu orang pun yang berani menjamah kawasan tersebut. Warga meyakini bahwa Sendang Sarpa Mara merupakan sebuah keraton gaib wilayah sekitar kawasan Alas Danda. Penamaan Alas Danda sendiri mempunyai arti hutan denda yang harus dibayar. Sedangkan Sendang Sarpa Mara mempunyai arti sendang ular iblis.
Setibanya Ratnanareh di desa Wonontoro, warga desa malah heran ada orang luar yang berhasil memasuki desa Wonontoro. Apalagi orang itu adalah seorang gadis belia yang sangat cantik. Tahu kedatangan seorang gadis belianan cantik di desa Wonontoro akhirnya didengar oleh Macan Sigep. Dengan nafsu yang membara untuk bisa meniduri Ratnanareh, Macan Sigep pun mendatangi Ratnanareh yang saat itu sedang ada di sebuah kedai. Dia pun menawarkan kepada Ratnanareh untuk menginap di tempatnya dengan alasan Ratnanareh merupakan tamu desa. Ratnanareh tanpa curiga mengiyakan tawaran sang kepala desa tersebut. Malam itu ketika Ratnanareh tertidur pulas, Macan Sigep ditemani dua pengawalnya melancarkan aksinya setelah memastikan bahwa Ratnanareh telah tertidur. Macan Sigep segera memasuki kamar, namun baru ia membuka pintu, tubuhnya langsung terpental. Macan Sigep muntah darah dan akhirnya tewas. Dia tidak menyadari bahwa Ratnanareh memagari ruangan tersebut dengan mantra-mantra. Dua pengawal Macan Sigep yang mengetahui majikannya telah tewas dengan segera membunyikan kentongan dan memanggil para warga desa. Pada awalnya, kematian Macan Sigep disambut gembira oleh warga yang mengira akan terbebas dari perilaku kesewenang-wenangannya selama ini, dan akhirnya membuat warga menganggap Ratnanareh sebagai penerus Macan Sigep untuk memimpin desa Wonotoro. Warga desa Wonotoro seperti menjadi pelayan dari Ratnanareh. Ratnanareh seperti seorang raja kecil di desa Wonotoro. Bahkan jika Ratnanareh ingin jalan-jalan keliling desa, dia memerintahkan para penduduk untuk menandunya. Suatu ketika di saat Ratnanareh berkeliling desa, dia melihat janur dan kain merah yang dipasang dekat sanggar Pamujan yang juga merupakan gerbang masuk alas Danda. Dia pun bertanya kepada warga yang menandunya, dan akhirnya dia tahu bahwa tanda itu merupakan sebuah peringatan supaya tidak memasuki kawasan tersebut. Namun dengan angkuh dan sombongnya, Ratnanareh memerintahkan untuk mencopot tanda tersebut karena dia merasa tidak ada yang lebih sakti dari dirinya, termasuk penghuni alas Danda. Tidak hanya itu, Ratnanareh pun merekrut paksa para gadis belia menjadi muridnya, sama seperti apa yang dilakukan gurunya dulu, untuk mengajarkan ilmu tantra kuno yang bersifat ilmu kerohanian yang berkembang sejak masa Sriwijaya hingga Singasari. Dianut oleh beberapa raja, namun disesatkan oleh calon narang, hingga condong menjadi ilmu hitam tingkat tinggi. Di suatu malam, Ratnanareh mengumpulkan warga di sanggar Pamujan. Dia memaksa para pemuda membuat tabuh-tabuhan musik, sedangkan para gadis dipaksa menari di sanggar Pamujan, suatu tempat sakral yang harusnya digunakan untuk memuja dewa, malah dipergunakan untuk sebuah pertunjukan tari, sebuah hal terlarang yang dilakukan di desa tersebut. Dahulu menurut para leluhur desa, jika warga desa mengadakan pertunjukan tari, para penunggu alas Danda akan berdatangan, dan ketika pertunjukan berakhir, penunggu alas Danda akan mengambil jiwa salah satu penari wanita untuk dibawa ke dalam hutan. Hal itulah yang membuat leluhur khawatir dan melarang diadakannya tabuh-tabuhan dan pertunjukan tari di desa tersebut. Namun sekarang Ratnanareh seolah menantang para penghuni juga dengan mengadakan pertunjukan tari. Bahkan Ratnanareh jumawa dengan berkata, jika penghuni alas Danda berani membawa salah satu penarinya, maka alas Danda akan diobrak-abriknya. Ratnanareh memilih gadis yang masih perawan sebagai penari, sedangkan para penabuhnya haruslah seorang laki-laki yang masih perjaka, dan pertunjukan malam itu pun digelar. Para gadis menari, para pemuda menabuh musik, dan para warga seolah hanyut dalam kesenangan hingga lupa akan malapetaka yang mengancam mereka yang telah diperingatkan sejak dulu kala. Tanpa mereka sadari, ketakutan leluhur desa akan menjadi kenyataan. Suara tabuhan dan energi tarian tersebut merasuk menembus hingga ke dalam alas Danda, membangkitkan para penghuni gaib. Penghuni gaib alas Danda berhamburan menuju lokasi diadakannya acara tari-tarian. Namun di balik itu, semua ratu penguasa Sendang Serpa marah, menjadi ngamuk, apalagi merasa ditantang. Ratu Sendang Serpa marah sendiri adalah bawahan dari Ratu Pantai Selatan.
Beliau dikenal dengan panggilan Ratu Penguasa Sarpa Mara. Dengan pakaian serba hijau, sosok senopati utusan Ratu Selatan tersebut memimpin pasukan yang sangat sakti di sendang tersebut. Penguasa sendang Sarpa Mara sebenarnya menaruh rasa hormat kepada manusia. Dia memandang manusia adalah makhluk sempurna berasal dari alam ruh, kemudian tapa brata selama 9 bulan di dalam rahim ibunya, sehingga dianggap mampu hidup di dua alam. Berbeda dengan makhluk jenis dia, namun dibaliknya dia juga iri terhadap manusia yang dianggapnya rakus juga sombong. Dan apa yang membuat Ratu Sarpa Mara marah adalah karena sejumlah pasukan utamanya ikut tersedot ke pertunjukan Ratnanareh. Tanpa basa-basi, para penghuni gaib segera merasuki para penari, bahkan warga yang ada di sana, dan para prajurit kidul pun ikut merasuki para murid dari Ratnanareh. Dalam keadaan kerasukan tari-tarian mereka semakin tidak beraturan, bahkan berpotensi mematahkan sendi-sendi raga yang dihinggapinya. Ratnanareh merasa sangat gembira, apalagi ketika melihat beberapa pasukan Laut Selatan ikut tersedot ke dalam raga-raga muridnya, seolah dia mampu mengalahkan kekuatan para pasukan Laut Selatan. Tanpa dia tahu bahwa pasukan Selatanlah yang menjaga sendang Sarpa Mara. Sebenarnya, maksud dari Ratnanareh mengadakan pertunjukan tari adalah untuk menyedot seluruh energi yang ada di sana demi menambah kekuatannya, hingga membuat ia berpikir bahwa kemampuannya saat itu akan melewati kesaktian gurunya Calonarang. Karena menyerap begitu banyak energi, tubuh Ratnanareh pelan-pelan berubah. Nyala api yang membungkus jasadnya perlahan berubah menjadi wujud seperti buto atau raksasa. Kemudian tidak lama dari itu muncullah seorang wanita separuh ular yang merupakan perwujudan dari Ratu Sarpa Mara, menghentikan apa yang dilakukan oleh Ratnanareh. Ratnanareh dan Ratu Sarpa Mara saling tatap penuh kebencian. Ratnanareh yang merasa sakti mencoba untuk melawannya, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Ratu Sarpa Mara yang merupakan pasukan andalan Laut Selatan. Tubuh Ratnanareh lemas seketika. Ratu seperti mengetahui kelemahan dari ilmu milik Ratnanareh dan membuat seolah ilmunya lenyap tidak berbekas. Dan apesnya Ratnanareh tidak dapat merubah wujudnya seperti sebelumnya, yaitu seorang gadis cantik belia. Wujudnya masih tetap seperti buto raksasa yang mengerikan. Lalu Ratu mengusir Ratnanareh karena menganggap dia sudah tidak pantas hidup bersama manusia, dan tepatnya sekarang adalah kegelapan. Namun ternyata ada salah satu abdi kidul bawahan ratu yang merasuki raga salah satu penari. Hasrat untuk menarinya tidak bisa dihentikan. Bahkan ketika ratu memerintahkan kepada abdi itu untuk berhenti, dia memberontak dan terus menari, sampai akhirnya ratu pun menghancurkan raga penari yang dirasuki abdi tersebut. Ia pun berkelana dari satu tempat ke tempat lain di lereng-lereng gunung, sendang ke sendang yang lain. Hasrat menari yang dihidupkan oleh Ratnanareh terus menyala dalam diri mantan abdi kidul tersebut, hingga membuatnya terkenal sebagai penari di alam halus. Karena setiap dia menari, makhluk-makhluk halus di sekitarnya akan berkumpul dan terhipnotis akan tarian dari makhluk ini. Dia pun kerap hadir dari satu sendang ke sendang lain dengan atribut layaknya abdi Laut Selatan dengan pakaian serba hijau. Bekas abdi kidul itu tetap dianggap sosok Subada atau sosok kuat yang mendatangi atau dalam bahasa Jawa ngerauhi sendang-sendang. Karena itulah dia mendapatkan nama Subada Rauhi. Ia memiliki sifat pendendam yang menjadikannya sosok makhluk gaib kasta rendahan. Sang mantan penjaga sendang yang tidak punya tempat tinggal ini pun mengembara dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya dia merasa nyaman dan memilih menetap di sebuah desa yang menjadi lokasi KKN Bima dan Ayu beserta teman-temannya. Wujud dari siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya wanita sungguhan yang mengenakan atribut berbau pantai selatan, yaitu memakai kebaya dan selendang hijau cantik nan anggun.